Beberapa waktu yang lalu, Universitas Gadjah Mada dengan seperangkat profesor, guru besar, dan juga para ilmuwan-ilmuwan yang lain menyerukan pengadilan rakyat. Nah, kali ini datang dari Universitas Islam Indonesia yang menyerukan untuk adanya pembangkangan sipil. Ini lebih ekstrim ini ya. Jadi ini mungkin respon yang sengaja dihembuskan untuk menyambut pengumuman real count KPU dan juga dorongan-dorongan untuk hak angket dan sebagainya. Katanya demokrasi Indonesia mati. Apa benar demikian? Bukan partai politik. Baik, teman-teman, kita akan bicarakan terkait dengan lagi-lagi profesor kemudian turun ke jalan atau ke halaman kampus untuk menghadirkan drama teatrikal ya dengan simbol keranda hitam ya bertuliskan demokrasi mati dan kemudian ditaburi bunga ya. Benarkah demokrasi di Indonesia itu mati ya? Baik, kita akan bahas tapi kita lihat buku kita dulu. Ada satu buku yang menurut saya menarik ya, diberikan kata pengantar oleh Karl Popper ya. Tulisan Hans Albert ya terkait dengan risalah pemikiran kritis ya, risalah pemikiran kritis. Nah, di dalamnya saya coba ambilkan satu pernyataan di sini, ada prinsip yang menyatakan selalu carilah suatu landasan yang memadai ya. Selalu carilah suatu landasan yang memadai, suatu justifikasi atau justifikasi yang cukup bagi semua keyakinan Anda ya. Jadi carilah suatu landasan yang memadai, suatu justifikasi yang cukup bagi semua keyakinan Anda. Baik, ini bukunya teman-teman. Silakan dicari di toko-toko buku dimanapun. Nah, kita mau bicara tentang ini ya. Hari-hari ini atau seputar waktu-waktu pemilu ini, bagaimana kemudian spirit, semangat para guru besar, profesor kita, para doktor-doktor kita, master-master, sarjana-sarjana politik, atau bahkan yang tidak ada kaitannya dengan persoalan politik pun rame turun ke jalan atau turun ke halaman-halaman kampus untuk mendeklarasikan tentang narasi-narasi yang bisa kita sebut sebagai sebuah narasi yang jauh dari narasi kritis ya. Mengapa saya sebut demikian? Karena sampai hari ini semua hanya baca petisi ya. Semua hanya baca puisi, baca pantun. Sehingga kita masyarakat biasa ini, rakyat-rakyat biasa ini tidak pernah membaca ya argumentasi, justifikasi yang rasional ya. Yang rasional, yang masuk akal, yang bernalar, yang memang apa yang disampaikan itu bisa dibaca oleh publik. Lah kalau cuma pointer-pointer, bagaimana kemudian masyarakat bisa membaca itu? Kan kasihan kita ini masyarakat yang jauh dari kekuasaan, jauh dari data informasi yang memadai untuk bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, ketika kita berbicara tentang tuduhan-tuduhan tentang demokrasi telah mati, ini juga perlu kita kritisi. Kita tidak hanya bertanggung jawab dengan bagaimana pemikiran-pemikiran yang kritis, ya, pemikiran-pemikiran yang mampu menunjukkan di mana kelemahan, di mana kelebihan, ya, dari sesuatu yang kita pikirkan, yang kita kritisi. Tetapi itu tidak memadai ketika kita tidak juga menyandingkan dengan apa yang disebut dengan pemikiran kritis rasional. Ya, kritis rasional. Untuk apa yang dikatakan oleh Hans Albert tadi mengatakan bahwa ketika kita ingin menyampaikan keyakinan-keyakinan kita terkait dengan adanya hal-hal yang ya sebut saja demokrasi telah mati, maka justifikasi itu, pemberian data, pemberian informasi ya bahwa memang terjadi demokrasi yang mati itu betul-betul faktual ya, real adanya, bukan sebuah dorongan-dorongan kritis emosional. Nah, ini berbeda ya, berbeda sekali. Mari kita lihat misalkan ya sederhananya
bahwa tuduhan ya profesor yang juga adalah seorang rektor dari Universitas Islam Indonesia, alma maternya Profesor Mahfud, ya, dan juga beliau adalah profesor di sana, kalau saya tidak keliru, mau mengatakan bahwa demokrasi itu mati karena adanya, katakanlah, oligarki. Di dalam konten-konten yang saya sudah sharingkan kepada teman-teman, tidak ada partai yang tidak oligarki. Ya, silakan cari. Di dalam konteks mekanisme demokrasi kepartaian, selalu ada yang namanya ya pihak-pihak yang berkepentingan. Ya partainya ya elitnya lah, ya rakyat lah investor-investor politik. Itu semua adalah ya segitiga, bahkan segi empat, entah dimensi-dimensi yang lain yang kita bicara tentang investor-investor luar negeri berinvestasi dengan politik di negeri kita ini ya. Jadi supaya jangan sampai kita ini seolah-olah disampaikan narasi-narasi yang justifikasinya sama sekali tipis ya, sama sekali dangkal seperti itu. Kalau bicara tentang bahwa ada kebijakan-kebijakan, atau sebut saja kita bermain pada demokrasi, tuduhan demokrasi telah mati. Kalau di negeri kita ini demokrasi telah mati, percayalah, tidak akan ada orang yang berani bicara terang-terangan di depan layar seperti ini. Butet tidak akan mungkin bisa berani bicara tentang Jokowi. Ya, begitu juga para profesor itu tidak akan berani sedikit pun. Ya, begitu juga yang lain yang kemudian menggambarkan Jokowi dengan kepala babi dan sebagainya. Ya, dijagal maksudnya dan sebagainya. Politik gentong babi dan sebagainya. Tidak akan mungkin kalau demokrasi itu mati. Saya sendiri tidak akan berani mau buka akun bukan partai politik ini. Kita siapa? Kita kan seorang diri saja sebenarnya, warga negara. Tapi karena demokrasi di Indonesia ini ya, hidup demokrasi di Indonesia ini terbuka, ya, kita bisa melihat bagaimana ketegangan-ketegangan para elit dalam berdebat. Kita bisa lihat bagaimana presiden kita senyum-senyum ketika dihina, dihujat, ya dimaki-maki. Itu tanda demokrasi tidak mati. Kalau sebuah demokrasi itu sudah mati, negara ini sudah runtuh. Ya, kita kolaps. Kita semua aman-aman saja kok. Yang tidak aman itu adalah mereka-mereka yang memiliki kepentingan besar. Ya, huge interest terhadap sumber daya kekuasaan, sumber daya keuangan, sumber daya kekayaan alam Indonesia. Mereka-mereka itu yang kemudian membangun narasi agar supaya publik kemudian sepakat dengan apa yang mereka pikirkan. Kalau benar terjadi yang namanya demokrasi telah mati, kebijakan-kebijakan itu tidak pro rakyat dan sebagainya, ya sampaikan saja mana. Kita analisis bersama. Ya, sejauh sejalan dengan pendidikan yang saya geluti di bidang analisis kebijakan dan politik, ya saya tidak melihat itu. Ya kalau memang punya data silakan saja kita baca bersama ya secara terbuka. Ya, jadi di titik ini saya mengatakan demokrasi di Indonesia fine-fine saja. Ya. Persoalan politik, persoalan menang kalah adalah bunga-bunga demokrasi yang selalu ada dalam kompetisi, ya kontestasi kekuasaan manapun. Tidak pernah absen yang namanya narasi kecurangan. Tetapi sekali lagi pembuktiannya di MK. Ya, ada Bawaslu, ada lembaga-lembaga negara yang bisa memastikan ya bahwa demokrasi di Indonesia ya tumbuh dengan baik. Ya, kita menjadi negara salah satu demokrasi terbesar di dunia, bukan partai politik.